Itu sebabnya kami datang Tuhan kepadamu, karena kami sangat membutuhkan lawatan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini dengan kekosongan hati. Kami mau membuka hati kami untuk Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami sebagai tiang kawat hari demi hari. Tuhan, sebagai tiang kami hari demi hari, kami akan membutuhkan Roh Kudus itu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Tema kita pada hari ini, kita harus membuka hati untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kenapa? Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebutkan hari Pentakosta. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus 50 hari, maka hari ini janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus-Nya bagi semua orang yang mau membuka hati. Roh Kudus itu untuk semua orang, bukan untuk satu gereja saja, tetapi buat semua manusia sebenarnya. Tetapi Dia masuk kepada orang yang hanya membuka hati. Ya, itu makanya kita tahu banyak gereja-gereja yang mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus. Banyak yang percaya kepada Roh Kudus, tetapi tidak semua merasakan bagaimana Roh Kudus itu dalam hidupnya karena dia tidak membuka hati. Ajakan saya pada pagi hari ini supaya kita semua yang hadir ini membuka hati untuk Roh Kudus itu supaya masuk ke dalam hati kita. Amin. Masuk ke dalam hidup kita. Kita boleh merasakan. Kenapa? Karena sesuai dengan pembacaan kita tadi, bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah jaminan bagi kita untuk selamat. Jaminan bagi kita untuk menjadi milik Allah. Ya, ini kita sudah baca bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah jaminan. Ya. Kita datang pada hari ini berbeda-beda latar belakang kita. Ada yang sejak dari kecil sudah menjadi Kristen karena orang tua nenek moyang sudah Kristen. Dan ada juga sesudah menikah baru
menjadi orang Kristen karena pernikahan, karena pasangan hidup mengajak untuk diberkati dalam gereja, ya. Dan ada juga, ya belum lama, mungkin sudah tua pun tapi belum lama menjadi orang Kristen. Itu latar belakang kita berbeda-beda, tidak sama. Tapi pertanyaannya, apakah kita sesudah menjadi orang Kristen itu ada perubahan hidup? Adakah perbedaan antara sebelum menjadi Kristen dengan sesudah Kristen? Apakah kita bisa membedakan? Dan apakah sesudah pun kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi tidak ada pengalaman hidup bersama Roh Kudus? Coba selidiki keadaan rohani kita masing-masing pada saat ini. Banyak pekerjaan Roh Kudus dituliskan di Alkitab bahwa setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada pengalaman hidup yang berbeda, ada pembaharuan yang berbeda, ada perasaan yang lain, perasaan yang baru. Dan dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah jaminan bahwa kita ini sudah selamat bersama dengan Tuhan. Dan kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, maka kita memperoleh kekayaan Allah. Kalau kita baca di ayat 3 pasal 1 ini, ya, ada penyebabnya di sini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, maka kita akan menikmati bagaimana kayanya Tuhan kita itu, dan kekayaannya itu adalah milik kita. Di dalam Dia ada kekayaan, ya, bukan cuma uang, tetapi ada kesembuhan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada semua yang baik ada di sini yang boleh kita miliki. Itu sebabnya pentingnya Roh Kudus itu kita miliki sebagai orang percaya. Maukah kita membuka hati pada hari ini, saudara? Amin. Bukalah hatimu agar Roh Kudus itu masuk, membuat hal-hal yang baru dalam hati dan pemikiran kita. Yang tadinya gampang kita khawatir dan susah, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan khawatir lagi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya ingin menyampaikan di dalam Kisah Rasul pasal 19. Ini kunjungan kedua dari Paulus kepada jemaat Efesus. Mari kita buka kitab kita dan kita akan baca bersama-sama supaya kita boleh mengerti lebih dalam, ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Sudah siap? Sudah mendapatkannya semua? Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawabnya, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau meyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga mereka penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Dalam kunjungan kedua Paulus ke Efesus, pertanyaan pertama disampaikan kepada mereka, ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ini pertanyaan kepada sidang jemaat Efesus. Hari ini pertanyaan ini disampaikan kepada kita jemaat Gereja Sungai Yordan di tempat ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jawab masing-masing. Ketika ditanya oleh Paulus kepada jemaat Efesus, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini jawaban jemaat Efesus. Mereka belum pernah dengar apa itu Roh Kudus. Mereka sudah percaya Yesus. Tetapi ketika ditanya oleh Tuhan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kata Paulus, ditanya mereka belum. Katakan belum. Belum pernah kami dengar kata-kata Roh Kudus. Ya. Pertanyaan kedua, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Pertanyaan kedua ditanya lagi oleh Paulus, dengan baptisan manakah kamu sudah dibaptis? Mereka jawab, dengan baptisan Yohanes. Artinya baptis selam, sama seperti kita lakukan. Ya. Pertanyaan dua-duanya ini adalah penting bagi kita hari ini. Pertama, sudahkah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau belum, buka hati hari ini. Minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan masuk dalam hidup kita. Pertanyaan kedua, sudahkah kamu dibaptis selam? Jawab, kalau kita sudah dibaptis selam, ya puji Tuhan. Itu namanya baptisan Yohanes. Ya. Yang penting itu baptisan pertobatan dan baptisan Roh Kudus itu penting kita lakukan. Itu makanya di gereja kita tidak berlaku hanya di percik kepala saja. Itu bukan baptisan Yohanes namanya, bukan baptis selam itu namanya. Kedua-dua ini yang penting. Satu baptisan Roh Kudus, satu baptisan Yohanes itu penting kita jalani. Baptisan Roh Kudus penting kita rasakan. Mari yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, minta sama Tuhan, buka hati. Karena banyak gereja-gereja percaya Roh Kudus itu, tapi tidak membuka hati untuk tempat Roh Kudus bagi dirinya, sehingga dia tidak mengalami hal-hal yang baru. Saya mau supaya kita semua merasakan hal-hal yang baru dari Tuhan. Perlu baptisan Roh Kudus itu. Bukan cuma harus percaya seperti dikatakan di ayat 4. Jemaat Efesus semua sudah percaya bahwa Yesus itu juru selamat.
tetapi dia tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya kita penting pada hari ini merasakan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita akan membaca lagi di dalam selanjutnya. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari dia berbicara di ruang kuliah Tiranus. Tidak semua orang mau diyakinkan bahwa baptisan Roh Kudus itu ada. Tidak semua orang Kristen mau menerima bahwa Roh Kudus itu perlu. Ya, bahkan ada yang di gereja lain mengatakan, pastor pernah aku dengar diundang sama orang, tapi jangan berbahasa roh ya, katanya gitu. Di gereja saya nggak boleh berbahasa roh, katanya gitu. Ya. Dan ada juga tanggapan-tanggapan yang lain. Kita nggak usah menghakimi orang lain, biarlah mereka menikmati bagaimana dia merasakan bagaimana baptisan Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Yang penting pada hari ini kita harus percaya, membuka hati untuk tempat Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena banyak orang yang tidak percaya, tidak mau diyakinkan. Ya, banyak orang yang sampai saat ini, bukan zamannya dulu di Efesus, tidak. Sampai sekarang ini juga banyak orang yang tidak mau diyakinkan. Bolehlah masuk gereja, tapi jangan berbahasa roh dan jangan terima Roh Kudus. Kalau pengalaman saya pribadi, saudara, penting Roh Kudus itu. 10 malam kami berdoa dulu waktu masih saya umur 17 tahun, ya. Sebelum hari pencurahan Roh Kudus seperti ini. 1 tahun saya minta enggak dapat. Tahun kedua saya coba lagi berpuasa 3 hari baru dapat. Ya, itu pun saya masih ragu-ragu karena waktu kami lagi berdoa, saya berbahasa roh itu nggak ngerti, cuma sedikit saja, cuma 1 menit. Tidak bahasa Indonesia gitu. Apa ini Roh Kudus itu apa bagaimana? Saya pikir gitu. Tapi saya yakin langsung bahwa itu adalah Roh Kudus. 1 menit saja berbahasa. Habis itu udah enggak lagi. Sampai tahun depannya lagi, sembahyang 10 malam baru saya merasakan lagi. Ya. Tetapi waktu saya merasa waktu lagi doa itu merasa cep gitu, nempel di kepala saya ada yang aneh-aneh gitu. Rupanya itu Roh Kudus. Sejak itu hati saya siang malam tetap sukacita. Sekalipun nggak punya apa-apa, saya tetap damai hati saya. Tetap sukacita, senang saja. Ya. Berarti ya kalau senang itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya. Dan sampai sekarang saya merasa Roh Kudus itu ada dalam hidup saya. Ketika saya ambil waktu berdoa berjam-jam di hadapan Tuhan, saya merasa diurapi. Sebelum saya doa, waduh banyaklah yang di dalam tubuh saya ini, perasaan lemes lah, sakit lah, gak enak lah, ada semacam-macam. Tetapi kalau sudah berdoa pagi, saya langsung segar, ada semangat hidup. Besoknya begitu lagi. Ya. Jadi marilah kita minta Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita ada di dalam golongan yang tidak mau diyakinkan itu. Rugi sekali. Karena banyak orang tidak mau diyakinkan. Malahan katanya
menempat jalan Tuhan di depan orang banyak. Jadi kita percaya, kalau hari ini kita masih percaya Roh Kudus itu penting, berarti kita adalah pilihan Allah. Dikatakan di ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, di sini kita boleh tahu bahwa perjalanan pekerjaan Tuhan itu tetap jalan. Amen. Ya, biarpun banyak yang nggak mau diyakinkan, pekerjaan Tuhan tetap jalan. Mari pegang ini. Di gereja kita ini banyak tantangan. Ada yang keluar masuk membuat kita bimbang, ada yang keluar masuk gereja membuat kita bimbang. Dan ada yang tidak mau diajar, ada yang tidak mau dinasehati. Kalau dinasehati tersinggung, jangan gampang tersinggung juga. Jangan. Ya. Banyak yang tidak mau diyakinkan. Pekerjaan terus mah jalan terus. Ya. Pekerjaan Tuhan tetap jalan. Itu tidak menghambat Paulus pada saat itu. Kalau saya perhatikan di sini, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Jadi jangan kita melihat hal-hal yang negatif membuat kita lemah. Tapi mari ambil positifnya. Pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti, pasti jalan terus. Ya, apapun yang terjadi dalam pergumulan jemaat-jemaat yang kita alami di tempat ini, pekerjaan Tuhan jalan terus itu nanti. Jalan terus, nggak boleh tutup, nggak boleh bubar gereja ini. Mari minta Roh Kudus untuk memberikan damai sukacita dalam hati dan kepikiran kita. Ada amin? Amin. Di ayat 11 kita boleh baca, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Tuh, luar biasa ya. Sapu tangan Paulus aja berkuasa. Itu aja mereka bawa, diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Orang sakit sembuh pada waktu itu. Ya. Orang sakit sembuh, roh jahat itu keluar. Cuma bawa sapu tangannya Paulus pada waktu itu. Demikian juga kita pada hari ini. Rasakan, mujizat Tuhan tetap ada. Ya, mujizat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amen. Karena kita yang sudah dipilih oleh Allah. Ya. Roh-roh jahat itu tetap mengikuti pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Di jemaat Efesus pun ini terjadi. Jadi roh-roh jahat itu, itulah kita perlu usir. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya ada yang tidak, supaya jangan ada yang merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Roh jahat juga ngikutin di belakang kita. Tetapi lebih kuat roh Tuhan. Roh Tuhan itu mengatasi segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Tuhan yang ada pada kita itu lebih berkuasa daripada roh-roh yang lain. Mujizat tetap ada. Yang sakit disembuhkan, yang kena roh jahat akan bisa dilepaskan. Ya, pelayanan Tuhan tetap berjalan. Mari undang, buka hati untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita, supaya kita semua menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya baca ayat ini, saudara, di dalam Efesus pertama tadi, pembacaan kita tadi,
Efesus 1 ayat 13 dan 14, ada satu ayat yang menjadi perhatian saya di pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Wow, ini luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Tuhan. Ya. Jadi jangan kita gampang-gampang lemah. Jangan kita gampang putus asa. Jangan gampang mundur dari Tuhan. Jangan gampang dikalahkan oleh penguasa dunia ini. Karena kita sudah dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Ini adalah ayat yang luar biasa. Kalau saya baca bolak-balik firman Tuhan ini, wow Tuhan, apa yang harus saya lakukan itu? Penyakit yang ada dalam tubuh, kekurangan-kekurangan yang kita rasakan, pergumulan-pergumulan di alam kehidupan ini kecil di hadapan Tuhan. Dia sudah memilih kita dari zaman sebelum dunia dijadikan. Dia sudah memilih kita. Jadi jangan kita susah-susah. Lah, ini jemaat gereja Suliaran kok segini aja ya? Ya segitu yang dipilih Tuhan, mau diapain? Kita nggak boleh paksakan harus begini dan begitu. Kita harus pasrah. Ya seitu seizin Tuhan. Memang ada di cuma segini. Kalau nanti Tuhan kirim lagi, puji Tuhan. Biarlah Dia kirim yang lebih baik. Mari kita bertahan di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah satu kuasa sebagai jaminan bagi kita untuk menerima keselamatan itu. Ya, saya mau akhiri dan saya tidak panjangkan khotbah ini. Bukalah hatimu untuk tempat Roh Kudus pada saat ini. Ketika jemaat Efesus berkumpul pada waktu itu, Paulus menumpangkan tangan, maka mereka semua penuh dengan kuasa Roh Kudus. Berbahasa-bahasa roh yang baru, bernubuat, yang mereka alami hal-hal yang baru, damai, sukacita dalam hati mereka, karena Roh Kudus itu sudah masuk dalam hidup mereka. Tetapi bagi orang yang tidak mau diyakinkan itu, tidak akan mengalami hal itu. Saya minta musik dan WLC menyanyikan curahkanlah Roh Kudus, mujizat terjadi di tempat ini. Saya minta supaya mereka siap-siap untuk menyanyikan itu. Curahkanlah kuasa, mujizat terjadi di tempat ini. Kita sebagai jemaat harus buka hati untuk tempat Roh Kudus itu yang ada saat ini, mau masuk dalam hati kita, mau masuk di dalam doa-doa kita, mau masuk di dalam pikiran kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.